Shalom, selamat pagi. Keluarga Allah yang diberkati, kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena Allah hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami memasuki bulan yang baru, di hari yang pertama di bulan September ini Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Engkau terus berkarya dengan luar biasa lewat kehidupan setiap kami. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memperbaiki, Engkau sanggup membaharui hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Layak untuk terima pujian kami, layak untuk terima sembah hormat kami. Karena itu pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Layak kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau yang beracara. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Yesusku, layak dipuji, ditinggikan. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu, Allah Bapa-Ku. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Kekasih jiwaku, Juru Selamatku, Yesus. Kami bersyukur padamu, kasih-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih Yesusku. Ajaib bagiku, ajaib bagiku, ajaib bagiku. Kasih setia-Mu kekal selamanya. Haleluya. Oh,
Haleluya Yesus. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada
kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang bersuka cita pagi hari ini kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita, karena Dia hidup dan berkuasa. Haleluya.
katakan kanan kiri, muka belakang. Harus menang ya. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk.
Saat ini saya tidak tahu, saudara datang dengan berbagai macam masalah mungkin. Tapi ingat, Tuhan mengenal setiap kita. Dia tahu kedalaman hati kita yang paling dalam. Orang terdekat kita mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan kita mengerti. Dan Dia siap untuk menolong saudara dan saya, memulihkan saudara dan saya. Kalau nyawanya sendiri Tuhan berikan, apalagi perkara-perkara yang lain. Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Pujian ini mengatakan musim bisa berganti, hujan bisa berganti panas yang terik, kelimpahan bisa berganti kekurangan. Demikian juga sebaliknya, kekurangan bisa Tuhan ganti dengan kelimpahan. Sakit penyakit bisa Tuhan ganti dengan kesehatan yang luar biasa. Keputusasaan bisa Tuhan ganti dengan harapan yang luar biasa. Apapun yang ada dalam dunia ini bisa berubah. Manusia di sekitar kita bisa berubah. Tapi ada satu yang pasti untuk saudara dan saya. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan kami seumur hidup kami. Tuhan yang menciptakan kami, pasti Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang menjamin kehidupan kami seumur hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu yang terbaik. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau ya Allahku. Terima kasih, kami bangga. Hati kami limpah dengan syukur. Bahkan Kau menebus hidup kami. Bahkan Kau mengampuni segala dosa kami. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau belajar sama-sama firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menerangi pikiran hati kami, jalan kami. Menuntun, memimpin kami. Sehingga kami memiliki kepastian apa yang harus kami lakukan ke depan. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sama-sama katakan taat. Sama-sama katakan taat. Oke. Saya punya 2 anak, SMA dan 4 tahun.
Kalau anak-anak tidak nurut sama saya jengkel. Papa mama yang punya anak-anak, kalau tidak nurut jengkel atau enggak? Jengkel atau jengkol? Jengkel atau mendongkol? Sama aja. Punya kuping, punya telinga kok nggak dengar-dengaran, betul? Beber ini sampai ndomble gak diturut, ya gak didengarkan, ya. Ada kata-kata kuping apa centelan, nah, ya. Telinga atau untuk gantung baju, ya. Saya suami dan punya istri. Kalau istri ndak nurut, Pak, Bu, kenal ya istri saya ya. Kalau istri saya ndak nurut, kata aja omong 3 hari. Oh, istri saya mau balas ini. Kalau suami ndak nurut, diapakan, Bu? Tak laporkan jemaat. Jemaat. Prajurit Kristus. Prajurit kalau nggak nurut sama komandan bagaimana? Karyawan-karyawan yang kerja di perusahaan terbaik di negeri ini, bos yang baik, yang memberikan gaji yang tinggi, memberikan fasilitas rumah, mobil, tiket pesawat, voucher hotel, semua dikasih. Yang penting nurut, kerjaan beres. Berani enggak nurut sama bos? Kita orang tua jengkel kalau anak-anak enggak nurut. Suami jengkel kalau istri enggak nurut. Ada suami-suami yang kelemahannya itu ya, harus dituruti kemauannya. Karena dari kecil punya kepahitan, pengalaman yang buruk. Anak yang tidak diharapkan lahir, tidak diperhitungkan, anak yang tidak dibanggakan orang tua, sehingga remaja, pemuda, kerja keras, ingin sukses, ingin kaya raya, dan punya keinginan semua orang harus tunduk, nurut sama saya, termasuk istri. Wah itu ya, ada kepahitan yang belum pulih. Ya itu tadi, kalau istri tidak nurut, marah, didiamkan 3 hari. Ya. Bagaimana kita nggak nurut sama Tuhan? Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya nafas hidup kita. Bagaimana? Jangan egois, gaya mentang-mentang. Semua orang harus nurut sama kita, sedangkan kita sendiri tidak nurut sama Tuhan. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16. Oh Tuhan sedih saat kita tidak nurut, tidak taat sama Tuhan. Padahal yang rugi kita sendiri. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sama-sama katakan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan. Apa? Tadi apa? Semua boleh. Sama-sama katakan boleh. Lalu ayat berikutnya apa? Jangan. Jangan ya Dek ya. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sudah diberitahu ya. Kalau mengalami kematian di bidang-bidang, di banyak hal dalam kehidupan kita, jangan nyalakan Tuhan ya, sudah diberitahu ya.
Kalau melanggar, kalau tidak taat, engkau mati. Bisa mati secara jasmani, bisa mati secara rohani. Kelihatannya hidup. Tapi tidak ada kuasa dalam hidupnya. Tidak ada gairah dalam hidupnya. Tidak ada semangat dalam hidupnya. Suntuk butek ini, otak ini, pikiran ini ya. Maunya marah terus. Nabrak sana, nabrak sini. Ya. Peteng, gelap hidupnya. Bilangan 20 ayat 11. Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Perhatikan. Tuhan tidak pandang bulu. Manusia biasa, manusia yang agak luar biasa. Umat, pemimpin umat, tidak peduli ya. Dengar baik-baik. Semua harus tunduk, hormat, taat sama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nyakiti hati Tuhan itu tidak nunggu dosa besar menurut pikiran manusia ya. Apa? Berzinah, membunuh, tidak menghormati orang tua, kurang ajar sama orang tua, mentak-mentak orang tua, tidak menghargai hari ibadah, jam doa, masih berpikir bahwa hari ibadah, waktu beribadah, waktu doa, waktu baca Alkitab itu buang-buang waktu. Bukan cuma itu loh yang nyakiti hati Tuhan. Tapi tidak nurut itu loh. Tuhan suruh Musa, pemimpin bangsa Israel. Pemimpin bangsa yang besar. Tuhan tahu umat Tuhan tegar tengkuk, gampang ngomel-ngomel, gampang bersungut-sungut. Tidak menghormati pemimpin. Tuhan tahu. Tapi ini aku berurusan dengan kamu Musa. Aku suruh ngomong saja, bicara saja. Perintahkan saja, batu itu akan keluar air untuk menyegarkan umat Tuhan yang sedang haus. Tapi Musa ada kemangkelan, kejengkelan. Tidak bicara kepada batu tetapi dipukul batu. Pegel hatiku lihat umat yang tidak menghormati aku, kata Musa. Ya, terima kasih. Bisa dibantu pintu kayunya ditutup. Ya, ada pawai di luar. Terima kasih. Ini prajurit yang spesial, cerdas ya. Tidak disuruh tapi ngerti ya. Jangan main-main dengan dosa kecil. Allah cuma gitu aja. Oh jangan, semakin dekat dengan Tuhan harus semakin sensitif. Suami istri sensitif ya. Tidak diucapin selamat pagi aja, tidak dibuatkan minuman hangat pagi-pagi aja, sudah gondok, nah, sensitif ya. Coba sama orang lain, tidak pusing kan. Biasanya yang sering gesekan, yang sering bermasalah itu suami istri ya. Senang melihat suami istri yang masih duduk bersebelahan, ya. Bahkan pegangan tangan, meskipun dengar khotbah pegangan tangan, luar biasa. Tidur pegangan tangan, ya. Dari halaman parkir ke gereja pegangan tangan, gitu ya. Tapi nggak tahu nanti sampai rumah.
Dah, Cul. Sudah cukup. Berarti sandiwara ya, main sinetron. Enggak. Suami istri sini suka saling mengasihi, mengampuni, betul? Ya apa itu tubuhmu, kepalamu, ya, dua jadi satu, ya. Tuhan membenci perceraian. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah mertua, masalah ekonomi, masalah kita berdua, ya, bukan masalahmu, ya, bukan masalahku, tapi masalah kita, ya. Kita mau membangun atau meruntuhkan keluarga, rumah tangga itu tanggung jawab kita, ya. Ingat waktu pacaran, ya, sepiring berdua, amin. Sampai mana tadi terakhir? Ayo, sampai mana? Sampai mana? Jemaat, masih hidup? Masih konsentrasi? Iya. Nanti setelah ibadah ini baru makan. Jangan mikir makan, ya. Setelah ibadah ini nanti kita habiskan yang di pasar, ya. Sampai mana tadi jemaat? Sebelah kiri saya sampai di mana? Firman Tuhan tadi sampai di mana? Musa dan Harun, oke. Nurut, taat. Tuhan suruh bicara saja. Keluar air dari gunung batu, keluar gitu ya. Disuruh bicara, mukul gitu ya. 2 Samuel 11 ayat 1. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Baca sama-sama. 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jangan mentang-mentang sudah diangkat Tuhan, pemimpin, kedudukan tertinggi, jangan mentang-mentang dekat dengan Tuhan. Jangan mentang-mentang merasa diberkati Tuhan. Jangan mentang-mentang merasa senior. Oh, hati-hati. Semakin tinggi anginnya semakin kencang, betul? Daud tidur dengannya. Daud membunuh suaminya. Dosa satu akan merembet ke dosa kedua. Dosa kedua tidak dibereskan, dosa ketiga. Dosa ketiga enggak dibereskan, enggak diakui, enggak ditinggalkan, dosa keempat. Paham jemaat? Tapi Daud melakukan dosa ini sekali kok. Enggak 2 kali. Gentleman, ngaku. Meskipun Nabi Nathan, nabi kecil yang menegur, Daud mengaku, menyesal, minta ampun sama Tuhan. Dosa masalah, kalau nggak diakui, nggak minta ampun, lebih masalah. Dosa masalah, kalau nggak bertobat, lebih masalah. Tuhan ampuni, tapi disiplin Tuhan jalan terus. Jadi nggak boleh jadi alasan ya jemaat yang hidup di tahun 2024 ini. Tuhan baik. Tuhan suka mengampuni. Daud aja boleh berzina kok. Masa aku enggak boleh berzina? Salah berpikir, salah paham. Jangan ditiru jatuh dalam dosanya. Lihat setelah jatuh dalam dosa, disiplin Tuhan bagaimana. Nangis darah Daud. Tapi harus tanggung jawab. Resiko.
Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Baca sama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Hebat jemaat Tuhan. Saya berhenti jalan terus. Saya tidak berani ngomong ampunilah kami akan kesalahan kami. Cukup. Selanjutnya saya tidak berani ya. Jemaat berani ya. Saya ulang ayat 12. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Oh mungkin saya salah dengar ini. Saya ulangi ayat 12. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Luar biasa. Jemaat di sini Kopassus semua ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak egois ya. Sebagian jemaat itu, Tuhan ampunilah kami, titik. Tuhan jangan suruh aku mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan yang mengampuni kami. Aku tidak mau mengampuni. Betul? Terlalu sakit aku. Tidak pantas orang kayak gini diampuni. Memang tidak ada yang pantas. Kita juga nggak pantas diampuni. Minta ampun sama Tuhan. Kok enak? Enggak. Tuhan bersama kita. Anugerah Tuhan memenuhi hidup kita. Tuhan yang suruh. Mengampuni itu bukan kalau bisa, kalau mau, kalau boleh ya. Enggak. Perintah. Satu-satunya cara, jalan keluar yang Tuhan kasih. Ampuni. Kita beres, orang yang bersalah sama kita juga beres bertobat. Kalau enggak kita pusing. Hidup penuh dengan kejengkelan, gelap hidup ini ya. Kesandung-sandung kita ini. Bawa beban berat hidup kita ini. Tak bisa lari ya. Bawa beban berat kemana-mana loh. Aduh. Bukan 1 menit, bukan 1 jam. Bukan 12 jam, bukan 24 jam. Bukan seminggu, bukan setahun. Terus bawa terus beban. Pilihan di tangan kita bukan robot, kita manusia loh. Tuhan sudah kasih tahu. Ampuni, mumpung ada kesempatan, mumpung ada hari ini, mumpung matahari masih terbit. Kita, bukan jemaat, kita, pendeta juga, sama aja kita. Musa sama bangsa Israel sama aja, harus nurut, harus taat sama Tuhan. Pendeta jemaat harus nurut sama Tuhan. Kadang pendeta ya sama juga, kata-kata pendeta juga sama kadang-kadang gini, sampai mati aku ndak ampuni orang itu. Nggak boleh, nggak boleh. Cabut dalam nama Yesus. Ayo, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Pukul bibirnya sendiri ya. 1, 2, 3. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kataku. Belum semua. Meskipun yang sariawan juga termasuk tambah sembuh ya.
1, 2, 3, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Katakan sama-sama, aku mau mengampuni. Katakan kanan kiri, harus mengampuni. Harus. Ya. Kamu yang harus mengampuni. Jangan tunjuk orang. Sabar. Yang terakhir, Filipi 2 ayat 8. Baca sama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang wanita. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Jemaat pria, bapak-bapak, suami-suami. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus kuat. Yesus di dalam kita. Kita harus kuat dan pasti kuat. Jadilah seperti imanmu, jangan terus mengecilkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Aku tidak bisa, aku lemah. Aku tanah liat, aku debu, mana bisa. Oh enggak, bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Besar, luar biasa. Jangan yang cuma yang hebat-hebat, yang secara pikiran manusia, ya kaya raya, mewah, rumah besar, ya, mobil besar, apa? Oh bukan, bislan, bukan. Ini loh, masalah besar yang sulit dilakukan manusia, mengampuni ini loh. Ini juga perkara besar ini. Penderitaan yang aku alami Pak Pendeta, ini bukan kesalahanku, ini gara-gara dia ini. Ini seharusnya enggak aku tanggung ini. Loh. Baca lagi, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia sejati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai, bahkan sampai mati di. Loh, salah apa Yesus? Diludahi. Salah apa dicambuk? Salah apa diperlakukan semau-maunya? Salah apa dimahkotai duri? Salah apa? Tidak ditemukan salahnya. Pokoknya, ini repot pokoknya ini. Pokoknya Yesus harus disalib. Pokoknya. Masa kan? Salibkan dia. Ini kadang bukan salah benar ya. Bukan hukum ditegakkan, kadang suara terbanyak ya. Salibkan dia. Cuci tangan. Wis tanggungan dewek. Ya, tak tanggung anak cucu. Nanggung dosa kami. Oh ini gara-gara mulut ya. Mengutuk diri sendiri, mengutuk keturunan. Sebelum kita ngalami, Yesus sudah ngalami jemaat. Dan Yesus kuat. Semua yang terjadi seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jujur, maaf kita kadang tidak bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri kok. Malah nyalakan orang lain, cari kambing hitam. Apalagi bukan karena kesalahan kita lalu kita disuruh menanggung. Wah, bengok-bengok, gedruk-gedruk, meso-meso. Betul atau betul? Bisa membalas, tidak membalas. Wow.
seperti domba yang keluh. Kuat tapi tidak membalas. Wow. Sakti mandraguna tapi tidak membalas. Wow, hebat. Jemaat. Yesus tidak bisa membalas. Yesus lemah. Kopasusnya tentara sorgawi itu mengelilingi Yesus. Kita nggak melihat. Siap membela Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Tinggal tunggu kode Yesus. Tinggal gini aja habis semua tentara Romawi itu. Betul tak betul? Tapi Yesus tidak lakukan loh. Demi taat kepada Bapa. Mati di atas kayu salib menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia. Tidak salah Alkitab berkata, maka akan terjadi setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Mana ada manusia di dunia ini yang mau menanggung dosanya orang. Mau dihukum, nanggung kesalahannya orang, hukuman orang. Mungkin menanggung kesalahan orang yang dicintai, mungkin. Wes, dosa kamu yang dipenjara, aku yang dipenjara. Mungkin kalau bisa. Tapi menanggung dosanya, menanggung hukuman orang yang berdosa, orang nyakiti, orang yang memukul, yang menganiaya, mau tak? Gak sudi aku. Maaf ya. Gak sudi aku. Kok nanggung? Lihat mukanya aja gak mau aku. Muak. Itu kita manusia. Oh, jauh antara langit dan bumi. Cinta kita dengan cinta Tuhan. Kita mencintai orang yang mencintai kita. Kita mencintai, mengasihi orang yang baik sama kita, yang nolong sama kita, yang memberi kita. Betul? Bisa mencintai, mengasihi, mendoakan, memberkati orang yang merugikan kita, yang memfitnah kita, yang membuat kita jatuh, gulung kuming. Bisa? Kasih Tuhan yang di dalam kita memampukan kita. Sama-sama katakan amin. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan kudus dipersilakan maju ke depan. Musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolongku. Langsung refnya saja ya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita tenang sejenak. Kami terima firman-Mu, kami simpan dalam pikiran hati kami. Ampuni segala ketegaran hati kami, ketegar tengkukan kami,
kekerasan hati kami. Tuhan ampuni kami. Firman-Mu yang menghancurkan kekerasan kami. Hati batu jadi hati daging. Kami mau bertobat. Kami putuskan, kami berkomitmen kembali memperbarui komitmen kami. Kami harus nurut taat sama Tuhan. Itu yang terbaik. Perintah-Mu itu yang terbaik. Perintah-Mu itu sempurna. Oh haleluya. Suatu kehormatan kami melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Tidak pantas kami tidak nurut. Kau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu terbukti mati di atas kayu salib. Demi menebus hidup kami. Mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima dengan rasa hormat dan kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu semua sudah mendapatkan hosti dan anggur. Hari ini hari pertama kita menggunakan hosti yang lebih besar. Karena yang kecil habis.
Yang belum mendapatkan boleh angkat tangan. Jemaat sendiri ya, Tuhan selalu menolong, Bud. Refnya. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk jemaat membuka cup anggur. Yang sulit bisa tukar, bisa angkat tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sudah semua? Ada yang belum? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin, amin. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Amin, amin. Saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan ucapan terima kasih. Tak henti-hentinya, pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Januari, Februari, sampai Desember. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memenuhi pribadi kami. Memenuhi pikiran hati kami. Dengan kasih Tuhan kami kuat menanggung segala sesuatu. Menghadapi segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami. Kebenaran, keadilan, roh takut akan Tuhan bergulung-gulung di negeri ini. Pemimpin kami takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan.
Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah Ibu Sriwati, Ibu Meli Kutisari, Ibu Ikyau, Ibu Dona, Ibu Lian, Pak Beni, Pak Harlen, Mbak Linda. Puji Tuhan, Bu Ruslan sudah bisa berjalan. Wow, sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena, Ibu Yasmi, Pak Utoyo. Puji Tuhan, Saudari Nita sudah hadir pagi ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ibu Siska yang Surabaya, Tuhan tolong. Jemaat Tuhan yang undur, Tuhan tarik kembali. Kami tahu satu orang percaya Tuhan Yesus, seisi rumah tangga kami menerima Tuhan Yesus Kristus. Seisi rumah kami, seluruh keluarga kami diselamatkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati studi, pekerjaan, pelayanan keluarga kami. Terima kasih. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Oh haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kasih Tuhan. Penuh kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih, kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, ada pengumuman gereja. Nanti jam 5 sore jangan lupa kaum perempuan, kaum laki-laki, kaum perempuan di gereja ini, kaum laki-laki mengunjungi rumah Bapak Agus dengan acara perjamuan kasih. Baru panen, keprok batu super, jeruk santang madu, baby java peras. Iki gereja apa pasar ya? Enggak boleh gitu ah. Enggak boleh. Ya, kita juga perlu makan ya. Dari kita untuk kita memberkati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu dan para pelayan Tuhan yang kreatif ya. Ini bisnis untuk kita dari kita ya. Sudah. Terima kasih Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.